Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu. Kali ini saya akan mereview tentang cara mendeteksi penyakit guna-guna ataupun kena santet. Ini menggunakan dari media dari alam yang bisa kita lakukan diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi dalam penyembuhan penyakit gangguan gaib, guna-guna ataupun sihir, bila kita mendiagnosa jadi penyakit sebenarnya itu penyakit medis, tetapi kita beranggapan kena guna-guna ataupun kena santet, berarti nggak ketemu. Sama dengan ataupun bila kita mendiagnosa penyakit kita penyakit kena guna-guna pun sihir ataupun kena santet gitu. Padahal itu penyakit medis, jadi penyembuhannya tidak ketemu. Gitu. Berarti salah diagnosa ataupun diagnosis ya gitu. Nanti banyak seseorang atau mendatangi ke orang pintar atau orang yang ya ibaratnya paranormal atau dukun atau pak yai atau kiai, itu banyak mendiagnosa. Bila datang jenengan datang ke mereka pasti diagnosis, oh kena sihir, kena guna-guna, kena santet. Itu banyak ngawur. Karena apa? Jadi mah juntrung-juntrungnya masalah peseh, duit, money kan gitu, kurang jujur. Insya Allah saya nggak pernah mengatakan bila ada orang datang ke saya kalau penyakitnya medis ya medis, nggak bilang penyakit non medis dan medis ya saya katakan gitu. Nggak pernah saya bilang kalau penyakit medis saya bilang penyakit non medis, ya enggak. Banyak teman-teman teman sekolah atau klien ataupun saudara kalau tanya ya saya jawab sebisa saya semampu saya. Kalau penyakit medis ya saya bilang medis gitu. Itu bisa banyak orang datang ke saya, itu banyak katanya kena guna-guna, kena santet, nggak sembuh-sembuh penyakitnya. Setelah saya deteksi ya penyakit medis. Makanya kalau salah penanganan ya nggak ketemu kan gitu loh ya. Gitu. Jadi banyak yang melenceng kan gitu. Penyakit tropik, loro pikiran mengakibatkan misalnya kayak penyakit lambung, pencernaan, gangguan, nah, itu dibilang kena penyakit sihir, guna-guna. Padahal diburu berutang, nah, gitu. Ya, ngomong diburu berutang ya pikirannya ya ropik, nah, gitu ya. Nah, gitu. Jadi guna-guna sihir itu paling banyak itu menyerang seseorang itu pikiran dan perasaan. Kalau diserang di situ bisa menimbulkan pikiran yang neko-neko, resah, gasok turu, berarti aneh-aneh kejadiannya yang dialami dan menjadikan organ tubuh akan melemah, daya tahan tubuh akan menurun, konslet. Nah, itu dan itu akan menimbulkan suatu penyakit dan mengarah ke medis karena ulah-ulah dari kekuatan negatif yang dikirim ataupun yang ada nempel ada di kita. Kemudian ini penyembuhan yang sangat gampang, pendeteksian ya, bukan penyembuhan, pendeteksian, mendeteksi, mendiagnosa. Itu kita ambil daun sirih
Wong Jawa lek ngarani soro, godhong soro, daun siri. Tuh. Tapi bisa orang dikatakan daun siri itu apa ini perumpamaan dari kata sihir ya, ono ae jenenge gedhuk tular kan iku ono ae, namanya ya siri kan itu daun siri kan. Tuh. Pilih daun siri yang warna hijau. Kan ada daun siri yang warna merah itu. Pilih yang warnanya hijau aja lur ya gitu. Kemudian bisa kita minta di tetangga, saudara yang di sekeliling kita yang ditanam itu, minta 1 atau 2 aja, atau bisa beli di pasar banyak dijual, atau di penjual bunga itu pasti ada yang dijual murah kok gitu. Kemudian dicuci bersih. Ini dilakukan dimakan sebelum dulur-dulur jenengan itu sebelum makan ya, berarti pagi hari sebelum minum atau sebelum makan. Daun siri itu kemudian dikunyah lembut, bisa 20 detik ataupun 15 detik ya. Kemudian dirasakan. Bila lidah atau di mulut terasa sepet, berarti Anda dalam kondisi normal, tidak kena gangguan gaib atau gangguan sihir ataupun santet. Melainkan jika yang dirasakan terasa pedas, kecut, asam atau manis, nah, itu tanda-tanda Anda mengalami ada gangguan gaib ya. Itu pendeteksian secara gampang, tanpa orang lain, tanpa datang ke kiai, ke paranormal atau orang pintar gitu. Ya, nah, itu ciri-ciri bila kita pengecap rasa yang ada di lidah kita terasa manis, kecut, asam ya, pedes, nah, itu kita waspada ada gangguan gaib yang ada di diri kita. Terkecuali tidak berlaku bila lidah kita dalam keadaan sakit ya. Ya, itu aja tentang pendeteksian penyakit guna-guna, dengan mudah bisa kita lakukan sendiri. Semoga bermanfaat bagi dulur-dulur untuk menggunakan dalam pendeteksian diri sendiri tanpa orang lain, tanpa mendatangi orang pintar. Ya, cukup sekian ya. Bila ada perkataan yang gak sesuai, saya mau minta maaf. Saya memberikan edukasi tentang tata cara pendeteksian tentang gangguan gaib. Cukup sekian lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.